Halo sahabat Bunda, selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan berbagi cerita penuh emosi, mulai dari tawa hingga air mata. Dalam kisah-kisah yang terinspirasi dari pengalaman hidup nyata. Jangan lewatkan setiap cerita menyentuh yang akan membuat hati Anda terasa lebih hidup. Yuk, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Saya doakan buat sahabat Bunda yang sudah like dan subscribe, semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Mari kita mulai perjalanan penuh makna ini bersama. Selamat menikmati kisah-kisah yang kami sajikan. Alia menghela napas panjang sambil menatap keluar jendela kantornya yang besar dan elegan. Dari lantai 20 gedung perusahaannya, ia bisa melihat hamparan kota yang sibuk, lampu-lampu jalan yang mulai menyala seiring senja turun. Kantornya luas, dengan dekorasi modern dan minimalis. Meja kerjanya tertata rapi, penuh dengan berkas-berkas dan laptop yang masih menyala. Di sudut ruangan, ada rak yang berisi buku-buku bisnis dan sebuah foto pernikahannya dengan Raka, suaminya, yang tampak tersenyum bahagia di dalam bingkai kaca. Alia adalah seorang wanita mandiri dan sukses. Ia membangun bisnisnya dari nol, sebuah perusahaan konsultan keuangan yang kini berkembang pesat. Perjalanan menuju kesuksesan tidaklah mudah. Ia pernah jatuh, merugi, bahkan hampir menyerah. Tetapi dengan kerja keras dan tekad yang kuat, ia berhasil mencapai titik ini. Di luar pekerjaannya, Alia juga seorang investor yang cerdas. Ia memiliki beberapa properti, termasuk beberapa unit apartemen di pusat kota yang disewakan. Bisnis properti ini adalah salah satu cara Alia mempersiapkan masa depannya. Salah satu unit apartemennya baru saja disewakan beberapa bulan yang lalu. Ia mempercayakan pengelolaannya kepada Pak Darto, manajer apartemen yang sudah lama bekerja dengannya. Alia jarang ikut campur dalam urusan penyewa, asalkan semua pembayaran berjalan lancar. Di sisi lain, rumah tangga Alia dengan Raka terlihat harmonis di mata orang-orang. Mereka sudah menikah selama 7 tahun, dan meskipun belum dikaruniai anak, mereka tetap saling mendukung. Raka adalah pria yang tampak penyayang dan bertanggung jawab. Ia bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan multinasional, sering bepergian untuk urusan pekerjaan. Meskipun jadwal mereka sering bentrok, Alia selalu berusaha menjaga komunikasi dengan suaminya. Raka dikenal sebagai pria yang romantis. Beberapa tahun pertama pernikahan mereka penuh dengan kejutan-kejutan kecil. Bunga yang dikirim ke kantor, makan malam dadakan di restoran favorit mereka. Bahkan kadang-kadang Raka memasak sarapan di akhir pekan. Bagi Alia, Raka adalah sosok yang sempurna, matang, penuh perhatian, dan setia. Namun, seiring waktu, ada sesuatu yang berubah. Alia mulai menyadari bahwa Raka semakin sibuk. Awalnya, ia berpikir itu hanya karena tuntutan pekerjaan, tetapi semakin lama, semakin banyak alasan yang muncul. Raka sering pulang larut malam dengan dalih lembur. Akhir pekan yang dulu dihabiskan bersama kini lebih sering diisi dengan meeting dadakan atau perjalanan bisnis. Ketika Alia bertanya, Raka selalu menjawab dengan nada meyakinkan, membuat Alia berpikir bahwa mungkin ia hanya terlalu curiga. Suatu malam, saat mereka makan malam bersama di rumah, Alia mencoba menghidupkan kembali kebiasaan lama mereka. Ia memasak menu favorit Raka, menyalakan lilin di meja makan, bahkan mengenakan gaun yang biasanya disukai suaminya. "Kamu nggak capek?" tanya Raka sambil mengambil potongan steak di piringnya. Alia tersenyum. "Nggak. Aku kangen makan malam berdua kayak gini. Rasanya udah lama banget kita nggak ngobrol santai." Raka mengangguk pelan, tetapi perhatiannya lebih banyak tertuju pada ponselnya yang diletakkan di sebelah piringnya. Sesekali, ia mengetik sesuatu, lalu tersenyum kecil. Alia memperhatikan itu, merasa ada yang janggal. "Kamu sibuk banget ya? Siapa sih yang kamu chat terus dari tadi?" tanyanya dengan nada ringan, mencoba tidak terdengar mencurigai. Raka dengan cepat meletakkan ponselnya terbalik. "Nggak ada, cuma chat grup kantor." Alia mengangguk, mencoba percaya. Namun, hatinya mulai dipenuhi pertanyaan yang tidak bisa ia abaikan.
Beberapa hari kemudian, Alia bertemu dengan sahabatnya, Nina, di sebuah kafe di pusat kota. "Kamu baik-baik aja, Alia?" tanya Nina, memandangnya dengan tatapan penuh perhatian. Alia mengaduk kopinya pelan. "Aku baik, kok. Kenapa nanya gitu?" Nina menatapnya ragu. "Aku nggak tahu harus ngomong atau enggak. Tapi, kemarin aku lihat Raka di restoran di daerah SCBD. Dia sama seorang wanita." Jantung Alia berdegup lebih cepat. "Wanita siapa?" tanyanya dengan suara pelan. Nina menggigit bibirnya, seakan takut menyakiti perasaan sahabatnya. "Aku nggak tahu. Aku cuma lihat mereka sekilas. Awalnya aku nggak kepikiran macam-macam, tapi mereka kelihatan akrab banget." Alia menelan ludah, berusaha tetap tenang. "Mungkin rekan kerja." "Mungkin," Nina mengangguk. "Tapi feelingku bilang beda. Aku cuma mau kasih tahu, supaya kamu aware aja." Alia mencoba tersenyum. "Makasih, Nina. Aku akan cari tahu." Namun, di dalam hatinya, perasaan tidak nyaman mulai tumbuh. Malam itu, Alia tidak bisa tidur. Ia berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit, sementara di sampingnya, Raka tertidur pulas. Suaminya terlihat begitu damai, seolah-olah tidak menyimpan rahasia apapun. Namun, kata-kata Nina terus terngiang di kepalanya. Alia mencoba mengingat kembali semua perubahan Raka dalam beberapa bulan terakhir. Waktu pulangnya yang semakin malam, ponsel yang selalu dalam mode senyap, alasan-alasan yang terasa dibuat-buat. Semua itu kini tampak seperti kepingan puzzle yang mulai membentuk gambaran yang lebih besar. Perasaan sakit mulai merayapi hatinya. Namun, ia bukan tipe wanita yang akan menangis tanpa kepastian. Jika memang ada sesuatu yang disembunyikan Raka, ia akan mencari tahu sendiri. Ia menatap wajah suaminya yang tertidur. "Kalau memang ada pengkhianatan di antara kita, aku tidak akan diam saja." Alia menghabiskan malam itu dengan gelisah. Ia mencoba memejamkan mata, tetapi pikirannya terus berputar. Bayangan Raka bersama wanita lain menghantuinya. Perasaan percaya yang selama ini ia bangun perlahan goyah. Namun, ia bukan tipe wanita yang akan mengambil kesimpulan tanpa bukti. Jika memang ada sesuatu yang disembunyikan suaminya, ia harus mencari tahu sendiri. Pagi harinya, Raka bangun lebih awal seperti biasa. Ia tampak segar, tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan meski pulang larut malam. Alia memperhatikan gerak-geriknya, mencari sesuatu yang mungkin terlewat selama ini. "Kamu nggak tidur nyenyak?" tanya Raka saat melihat Alia duduk di meja makan dengan tatapan kosong. Alia tersenyum tipis, menyesap kopinya. "Biasa, kerjaan lagi banyak." Raka mengangguk sambil meraih ponselnya yang ada di meja. Dengan cepat, ia membuka layar dan mulai mengetik sesuatu. Alia melirik sekilas, tetapi tidak bisa melihat isi pesannya. "Kamu kerja lembur lagi malam ini?" tanya Alia, mencoba terdengar santai. Raka mengangkat wajahnya, sedikit ragu sebelum menjawab. "Iya, ada proyek baru yang harus diselesaikan. Mungkin pulangnya agak malam." Alia hanya mengangguk. Lagi-lagi alasan lembur. Saat Raka berangkat kerja, Alia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, mengawasi suaminya. Beberapa hari kemudian, Alia mulai memperhatikan pola perubahan Raka. Suaminya selalu mengatakan bahwa ia harus lembur di kantor, tetapi saat Alia menghubungi kantor Raka, seorang resepsionis mengatakan bahwa tidak ada jadwal lembur yang dijadwalkan untuk departemen Raka. Ia tidak langsung menuduh suaminya. Sebagai seorang wanita yang berpikir rasional, Alia tahu bahwa menuduh tanpa bukti hanya akan membuatnya terlihat paranoid. Namun, rasa curiganya semakin besar. Kemudian, sebuah kejadian terjadi yang semakin menguatkan kecurigaannya. Suatu malam, ketika Raka mengatakan bahwa ia harus pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan, Alia tiba-tiba mendapat pesan dari Nina. "Alia, aku lihat Raka lagi di sebuah restoran sama cewek yang sama. Ini bukan pertama kalinya aku lihat mereka bareng." Alia yang saat itu sedang berada di rumah langsung merasa jantungnya berdetak lebih kencang. "Keluar kota? Tapi dia justru ada di restoran?"
Tanpa pikir panjang, Alia langsung menghubungi Nina. "Kamu yakin itu Raka?" tanya Alia dengan suara bergetar. "Aku 100% yakin. Aku bisa lihat jelas." Mereka duduk berdua di pojokan restoran, ngobrol dan ketawa-tawa. Kelihatannya cukup mesra. Alia mengepalkan tangannya. Ia ingin marah, tetapi ia masih menahan emosinya. "Di mana lokasinya?" tanyanya tegas. Nina menyebutkan alamat restoran itu, sebuah tempat makan mewah yang biasa dikunjungi orang-orang kelas atas. Alia tahu tempat itu. Ia dan Raka pernah makan malam di sana beberapa kali, terutama untuk merayakan hari-hari spesial. Tanpa berpikir panjang, Alia segera mengambil kunci mobilnya dan melesat ke restoran tersebut. Setibanya di restoran, Alia mengenakan kacamata hitam dan duduk di salah satu sudut ruangan, cukup jauh untuk mengamati tetapi tidak terlalu mencolok. Ia melihat ke sekeliling, mencari sosok suaminya. Dan di sanalah Raka, duduk di meja dekat jendela dengan seorang wanita muda yang tampak cantik dan anggun. Wanita itu memiliki rambut panjang tergerai, mengenakan gaun merah yang memperlihatkan bahunya. Mereka berbicara sambil tertawa kecil, dan Alia bisa melihat bagaimana Raka menatap wanita itu dengan penuh perhatian. Dadanya terasa sesak. Ini bukan pertemuan bisnis. Ini kencan. Alia mengepalkan tangannya, berusaha menahan emosinya. Ia ingin langsung menghampiri mereka, tetapi ia tahu itu bukan ide yang baik. Jika ia marah di tempat umum tanpa bukti yang cukup, bisa saja Raka akan berbohong dan mencari alasan lain. Ia harus lebih pintar dari itu. Ia mengambil ponselnya dan diam-diam mengambil beberapa foto mereka berdua sebagai bukti. Setelah itu, ia keluar dari restoran tanpa sepengetahuan Raka. Sesampainya di rumah, Alia duduk di ruang tamunya dengan perasaan campur aduk. Ia membuka foto-foto yang tadi ia ambil dan menatapnya dengan perasaan sakit yang tak tertahankan. "Siapa kamu, wanita itu?" gumamnya pelan. Kemudian, sesuatu terlintas di pikirannya. Jika wanita itu sering bertemu dengan Raka, kemungkinan besar ia tinggal di dekat area pertemuan mereka. Dan kebetulan, Alia memiliki beberapa unit apartemen yang disewakan di daerah itu. Tanpa ragu, ia menghubungi Pak Darto, manajer apartemen yang mengurus penyewaan unit-unit miliknya. "Halo, Pak Darto. Saya ingin bertanya soal salah satu penyewa apartemen kita. Bisa tolong cek daftar penyewa terbaru?" tanyanya dengan suara tenang. "Tentu, Bu Alia. Ada nama yang ingin Ibu cari?" Alia menggigit bibirnya. "Saya nggak tahu namanya. Tapi saya ingin tahu penyewa yang baru menempati unit dalam beberapa bulan terakhir, terutama yang perempuan." Pak Darto sedikit terdiam sebelum menjawab. "Ada satu penyewa baru, Bu. Namanya Tari. Dia mulai menyewa sekitar 6 bulan lalu. Wanita muda, kelihatannya cukup berkelas." "Tari." Alia langsung mengingat wajah wanita yang tadi ia lihat di restoran. Rasanya jantungnya hampir berhenti berdetak. "Bisakah saya melihat dokumen sewanya?" tanyanya, meskipun ia sudah yakin. "Tentu, Bu. Saya bisa mengirimkan detailnya ke email Ibu sekarang." Tak lama kemudian, Alia menerima email berisi informasi penyewa. Nama Tari tertulis jelas, lengkap dengan alamat unit apartemennya. Dan yang membuat Alia semakin terkejut, unit apartemen itu adalah salah satu apartemen miliknya sendiri. Rasa marah mulai membara di dalam hatinya. Bukan hanya Raka berselingkuh, tetapi ia juga membiayai wanita itu dengan uang yang secara tidak langsung berasal dari Alia sendiri. "Suamiku berselingkuh dengan wanita yang tinggal di apartemen milikku sendiri?" Alia meremas ponselnya. "Aku tidak akan diam saja." Alia duduk diam di ruang kerja rumahnya, menatap layar laptop yang menampilkan data penyewaan apartemennya. Nama, Tari, terpampang jelas di sana, lengkap dengan tanggal penyewaan yang dimulai sekitar 6 bulan lalu. Pikirannya masih sulit menerima kenyataan bahwa wanita itu tinggal di properti miliknya sendiri. Tangannya mengepal, rasa marah dan kecewa semakin memuncak. Raka bukan hanya mengkhianatinya, tetapi juga memanfaatkan asetnya untuk membiayai kehidupan wanita lain. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Emosi yang meluap tidak akan membantunya.
Jika ia ingin menghadapi mereka, ia harus memiliki bukti yang lebih kuat. Alia membuka ponselnya dan menghubungi Pak Darto, manajer apartemen yang selama ini mengurus properti-propertinya. Halo, Pak Darto. Saya ingin tanya, waktu Tari menyewa apartemen, siapa yang melakukan pembayaran? Tanyanya dengan suara setenang mungkin. Pak Darto terdengar berpikir sejenak sebelum menjawab. Kalau tidak salah, pembayarannya dilakukan melalui transfer dari rekening atas nama seseorang bernama Raka, Bu. Nama itu membuat hati Alia semakin hancur. Jadi benar, Raka yang membiayai wanita itu. Ia mengepalkan tangannya. Selama ini ia percaya penuh kepada suaminya, tidak pernah menaruh curiga pada keuangan mereka. Semua gaji dan pemasukan Raka mereka kelola bersama, tetapi Alia tidak pernah benar-benar mengawasi setiap transaksi yang dilakukan suaminya. Alia menghela napas panjang. Baik, kalau ini yang Raka lakukan, aku harus membuat mereka sadar bahwa mereka bermain dengan orang yang salah. Malam itu, Alia duduk di meja makan dengan tenang saat Raka pulang ke rumah. Suaminya tampak sedikit lelah tetapi tetap tersenyum seperti biasa, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kamu sudah makan? Tanyanya sambil membuka jasnya. Alia mengangguk. Sudah. Raka duduk di hadapannya, menuangkan air ke dalam gelasnya. Hari ini lumayan capek. Ada proyek baru di kantor, jadi banyak kerjaan. Alia hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Ia memperhatikan setiap ekspresi Raka, setiap gerakannya. Ia bertanya-tanya, bagaimana seorang pria bisa berbohong dengan begitu mudah kepada istrinya sendiri? Setelah beberapa saat, Raka menatapnya. Kamu kenapa? Kok diam aja? Alia tersenyum kecil. Aku cuma mikir, kita udah lama nggak ngobrol panjang. Mungkin besok atau lusa kita bisa makan malam di luar. Raka terdiam sesaat, lalu mengusap tengkuknya. Aduh, kayaknya beberapa hari ke depan aku sibuk banget. Deh, mungkin lain waktu aja ya. Alia hanya tersenyum. Oh, gitu ya. Di dalam hatinya, ia sudah tahu jawaban itu akan keluar. Ia sudah tahu kemana Raka akan pergi dalam beberapa hari ke depan. Tapi ia tidak akan langsung mengonfrontasi. Ia ingin melihat sejauh mana suaminya akan berbohong. Beberapa hari kemudian, Alia sengaja tidak memberitahu Raka bahwa ia mengambil cuti. Ia ingin memastikan sendiri apa yang dilakukan suaminya di luar rumah. Dengan mobilnya, ia mengikuti Raka diam-diam sejak pagi. Raka memang pergi ke kantor. Tetapi saat jam makan siang, pria itu keluar dari gedung dan masuk ke mobilnya sendiri. Alih-alih pergi ke restoran terdekat untuk makan siang, Raka justru berkendara ke sebuah apartemen milik Alia sendiri. Alia mengikuti dari kejauhan, memastikan bahwa suaminya benar-benar masuk ke unit yang disewa Tari. Hatinya pun semakin sakit. Ia menunggu beberapa saat, memastikan bahwa Raka benar-benar ada di dalam sebelum akhirnya memutuskan untuk pergi. Saat itu, ia tahu bahwa waktunya sudah tiba. Ia tidak bisa terus berpura-pura tidak tahu. Raka dan Tari harus menerima akibat dari perbuatan mereka. Esok paginya, Alia kembali menghubungi Pak Darto. Pak, saya ingin mengajukan pengakhiran kontrak penyewaan unit 2506, ujarnya tegas. Pak Darto terdengar bingung. Pengakhiran, Bu? Tapi penyewaannya masih berjalan sampai beberapa bulan ke depan. Saya pemiliknya, dan saya punya hak untuk mengakhiri sewa kapan saja. Kirimkan surat pemberitahuan segera. Penyewa harus keluar dalam waktu 3 hari. Pak Darto tak bisa membantah. Baik, Bu. Saya akan mengurusnya hari ini. Setelah itu, Alia mempersiapkan semuanya. Ia ingin membuat Tari tahu bahwa selama ini ia tinggal di properti milik istri sah dari pria yang selama ini dia rebut. 2 hari kemudian, Alia datang langsung ke apartemen Tari. Ia tidak ingin mengirim orang lain untuk menghadapi wanita itu. Ia ingin melakukannya sendiri. Mengenakan blazer hitam elegan dan sepatu hak tinggi, Alia berdiri di depan pintu unit 2506. Dengan napas yang stabil, ia mengetuk pintu dengan tegas. Butuh beberapa detik sebelum pintu terbuka. Tari berdiri di sana, mengenakan gaun tidur satin berwarna merah muda.
Wajahnya masih segar. Mungkin baru saja bangun tidur. Namun, saat melihat Alia berdiri di depannya, wajahnya langsung berubah. Mata mereka bertemu. Tari tampak kebingungan. Mungkin mencoba mengingat siapa wanita yang berdiri di hadapannya. "Ya, bisa saya bantu?" Tanyanya dengan nada sopan tetapi bingung. Alia tersenyum kecil. "Kamu Tari, kan?" Tari mengangguk. "Iya, saya Tari. Anda siapa?" Alia menyilangkan tangannya di dada. "Saya Alia, pemilik apartemen ini." Mata Tari melebar. "Apa?" "Ya, saya pemilik unit yang kamu tinggali saat ini." Alia mengangkat alisnya, menikmati ekspresi terkejut di wajah Tari. "Dan saya juga istri sah dari Raka, pria yang selama ini membiayai hidupmu." Tari tampak pucat. Ia membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Alia melanjutkan. Suaranya tetap tenang tetapi menusuk. "Kamu pasti menerima surat pemberitahuan pengakhiran sewa, kan? Aku datang ke sini untuk memastikan bahwa kamu mengerti. Kamu harus angkat kaki dari apartemen ini dalam waktu 24 jam. Aku tidak ingin seorang perempuan seperti kamu tinggal di tempat yang aku miliki." Tari menatapnya dengan ekspresi panik. "Tunggu, ini pasti salah paham. Aku nggak tahu kalau..." Alia menyeringai. "Kamu nggak tahu? Jangan naif. Kamu pikir dari mana uang yang membiayai apartemen ini? Dari uang suami orang." Tari menundukkan wajahnya. Tidak bisa membalas. "Aku tidak peduli bagaimana hubungan kalian. Tapi aku pemilik tempat ini. Dan aku tidak ingin kamu di sini. Jadi, siapkan barang-barangmu. Kamu sudah tidak punya tempat tinggal lagi." Alia menatapnya tajam sebelum berbalik, meninggalkan Tari yang masih membeku di tempatnya. Saat berjalan keluar apartemen, Alia mengangkat dagunya tinggi. Ia tidak akan membiarkan wanita seperti Tari merusak hidupnya lebih jauh. Ini baru permulaan. Sekarang, saatnya menghadapi Raka. Alia berjalan keluar dari apartemen dengan perasaan puas. Ia telah mengusir Tari dari tempat yang selama ini ia tinggali dengan nyaman. Apartemen yang ternyata milik istri sah dari pria yang ia rebut. Namun, Alia tahu bahwa ini belum selesai. Tari mungkin sudah tidak punya tempat tinggal. Tetapi ada satu orang lagi yang harus ia hadapi. Raka. Selama bertahun-tahun, Alia telah mencintai dan mempercayai suaminya. Namun, kepercayaannya kini telah hancur. Sekarang, hanya ada satu hal yang tersisa, kebenaran. Ia ingin mendengar langsung dari mulut Raka, seberapa jauh pengkhianatan ini berjalan. Malam itu, Alia menunggu Raka pulang. Ia duduk di ruang tamu dengan tenang, sementara secangkir teh melati yang sudah dingin tergeletak di atas meja. Jarum jam menunjukkan pukul 22.35 ketika suara mobil terdengar di garasi. Tak lama kemudian, pintu utama terbuka, dan Raka masuk dengan langkah lelah. Alia memperhatikan suaminya dengan seksama. Pria itu tampak biasa saja, seolah tidak ada sesuatu yang terjadi. "Kamu masih bangun?" tanya Raka, menatap Alia dengan sedikit terkejut. Biasanya, Alia sudah tidur di jam seperti ini. Alia mengangkat bahu. "Aku nunggu kamu." Raka tersenyum kecil dan berjalan menuju dapur untuk menuangkan air ke dalam gelas. "Kenapa? Ada yang mau kamu bicarakan?" tanyanya santai. Alia menatap punggung suaminya. Ia bisa merasakan betapa tenangnya pria itu, seakan tidak menyadari bahwa kebohongannya telah terbongkar. Setelah meneguk air, Raka berbalik dan bersandar di meja dapur. Kelihatannya serius banget. Alia mengambil napas dalam, lalu akhirnya berkata, "Aku tahu tentang Tari." Raka yang baru saja hendak menyesap airnya tiba-tiba berhenti. Matanya membesar, dan tubuhnya menegang seketika. "Apa?" "Aku tahu semuanya, Raka." Alia menyilangkan tangannya di dada. "Aku tahu bahwa kamu sudah selingkuh dengannya selama berbulan-bulan. Aku tahu kamu membayar apartemen untuknya. Dan aku tahu bahwa apartemen itu adalah milikku sendiri." Raka menelan ludah. Untuk pertama kalinya, ia terlihat benar-benar terkejut.
Kamu mau bohong apa lagi? Alia memotong dengan suara dingin. Aku sudah lihat dengan mataku sendiri. Aku sudah mengusir Tari dari apartemen itu. Jadi, sekarang aku hanya ingin mendengar satu hal dari kamu. Kenapa? Raka terdiam. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya, seolah sedang mencoba mencari kata-kata yang tepat. Alia, kamu selingkuh dengan wanita itu. Itu fakta, kata Alia tegas. Tapi aku ingin tahu, apa kamu pernah mencintainya? Raka menundukkan kepala. Aku nggak tahu. Alia tertawa kecil, penuh sarkasme. Jawaban yang sangat ambigu. Bukan begitu. Raka mengangkat wajahnya. Matanya terlihat penuh kebingungan. Aku nggak tahu kapan semuanya jadi seperti ini. Awalnya Tari cuma teman biasa. Aku nggak punya niat buat selingkuh. Tapi, aku mulai merasa nyaman sama dia. Nyaman. Alia mengulang kata itu dengan nada tajam. Dan aku, istrimu sendiri, tidak cukup membuatmu nyaman. Bukan begitu, Alia. Kamu tahu aku mencintai kamu. Alia menggeleng. Kalau kamu mencintaiku, kamu tidak akan melakukan ini. Raka menutup wajahnya dengan tangannya sendiri, menghela napas berat. Aku nggak bisa menyangkal. Aku sudah berbuat salah. Aku tahu aku sudah mengkhianati kamu. Tapi aku benar-benar nggak tahu harus bagaimana. Alia menatapnya dengan tajam. Kamu nggak tahu harus bagaimana? Raka, ini bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Kamu membuat keputusan demi keputusan, setiap hari, untuk tetap bersama wanita itu. Kamu memilih untuk berbohong padaku. Kamu memilih untuk membayar apartemennya. Jadi, jangan bilang kamu tidak tahu. Raka terdiam. Ia tahu bahwa Alia benar. Beberapa saat berlalu dalam keheningan yang mencekam. Alia akhirnya bangkit berdiri. Ia menatap suaminya dengan penuh kebencian yang kini tak bisa ia sembunyikan lagi. Aku tidak akan tinggal diam dan membiarkan kamu mempermainkanku seperti ini, katanya dingin. Aku ingin kamu keluar dari rumah ini malam ini juga. Raka tampak terkejut. Alia, tunggu. Aku sudah cukup sabar, potong Alia. Aku sudah cukup bersikap baik. Tapi aku bukan wanita yang bisa kamu permainkan sesuka hati. Aku sudah mengusir Tari dari apartemenku, dan sekarang giliran kamu yang keluar dari rumahku. Raka tampak panik. Alia, kita bisa bicara baik-baik. Aku tahu aku salah, tapi aku nggak mau kehilangan kamu. Alia tertawa dingin. Kamu baru sadar sekarang? Setelah semua yang kamu lakukan. Raka mencoba mendekatinya, tetapi Alia mundur selangkah. Jangan sentuh aku. Dengar, aku akan mengakhiri semuanya dengan Tari. Aku janji. Aku nggak akan menemui dia lagi. Alia menatapnya dengan penuh amarah. Kamu pikir semudah itu? Kamu pikir aku akan memaafkanmu hanya karena kamu berjanji? Raka tampak semakin putus asa. Aku benar-benar menyesal. Alia. Aku nggak bisa hidup tanpamu. Alia menatapnya lama. Lalu, dengan suara dingin, ia berkata, aku bisa hidup tanpamu. Kata-kata itu menampar Raka lebih keras dari apapun. Ia terdiam, mulutnya sedikit terbuka, tetapi tidak ada kata yang keluar. Aku tidak akan membuang waktuku dengan pria yang tidak bisa menghargai pernikahannya sendiri. Alia melanjutkan dengan tegas. Kamu punya waktu 1 jam untuk mengambil barang-barangmu dan pergi dari sini. Kalau tidak, aku akan memanggil keamanan. Raka mencoba berbicara lagi, tetapi Alia hanya menatapnya tanpa emosi. Ia tidak akan mendengar alasan atau permohonan maaf lagi. Alia lalu berbalik dan berjalan menuju tangga, meninggalkan Raka yang masih berdiri di tempatnya, terkejut dan terpukul. Saat ia masuk ke dalam kamar, ia mengunci pintunya dan akhirnya menghela napas panjang. Ini akhirnya. Ia tahu bahwa pernikahannya sudah berakhir. Tapi ia juga tahu satu hal. Ia lebih baik sendiri daripada bersama pria yang tidak setia. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, Alia merasa bebas. Alia duduk di ruang kerjanya,
menatap kosong ke layar laptop. Sudah 2 hari sejak ia mengusir Raka dari rumah mereka, tetapi pikirannya masih terasa berat. Meski ia sudah mengambil keputusan, perasaan campur aduk terus menghantuinya. Marah, kecewa, lega, tapi juga hampa. Ia menghela napas panjang. Perceraian. Kata itu berkali-kali terngiang di kepalanya sejak malam itu. Meskipun Raka telah mengkhianatinya, mengambil langkah untuk benar-benar mengakhiri pernikahan mereka bukanlah hal yang mudah. Namun, semakin ia memikirkannya, semakin jelas satu hal, ia tidak bisa kembali. Pagi itu, Alia akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan pengacaranya. Ia menghubungi Dina, sahabat sekaligus pengacara yang telah lama dikenalnya. "Halo, Din." Suara Alia terdengar lelah saat telepon tersambung. "Alia, kamu baik-baik saja?" Suara Dina terdengar khawatir di seberang sana. Alia tersenyum tipis. "Aku baik. Aku cuma ingin bicara soal perceraianku." Dina terdiam sejenak sebelum menjawab. "Akhirnya kamu memutuskan?" Alia mengangguk, meskipun Dina tidak bisa melihatnya. "Iya, aku sudah mengusir Raka dari rumah, dan aku tidak ingin kembali padanya. Aku ingin menyelesaikan ini secepat mungkin." Dina menghela napas. "Aku mengerti. Kita bisa mulai dengan mengajukan gugatan cerai. Tapi kamu yakin tidak ingin mempertimbangkan mediasi dulu?" Alia menggeleng. "Tidak ada yang perlu dimediasi, Din. Pernikahan kami sudah berakhir sejak Raka memutuskan untuk menghancurkannya." Dina terdengar memahami. "Baik. Aku akan mulai menyiapkan dokumen-dokumennya. Kita bisa bertemu besok untuk membahas detailnya." "Terima kasih, Din." Setelah menutup telepon, Alia menghela napas panjang. Satu langkah sudah diambil. Tidak ada jalan kembali. Malam itu, Alia duduk di balkon apartemennya yang lain, bukan apartemen yang sebelumnya ditempati Tari, tetapi salah satu unit lain yang ia miliki di pusat kota. Setelah mengusir Raka, ia memutuskan untuk tidak tinggal di rumah lama mereka. Terlalu banyak kenangan. Dari lantai 20, ia menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip, membayangkan seperti apa hidupnya setelah ini. Tanpa Raka. Tanpa pernikahan yang telah ia bangun selama 7 tahun. Sendiri. Ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri bahwa ada sedikit rasa takut. Namun, lebih dari itu, ada perasaan lain yang perlahan tumbuh di dalam hatinya. Perasaan bebas. Selama bertahun-tahun, ia telah menjadi istri yang setia, selalu mengutamakan rumah tangga di atas segalanya. Namun, apa yang ia dapatkan sebagai balasan? Pengkhianatan. Sekarang, ia berjanji pada dirinya sendiri. Tidak akan ada lagi pria yang bisa mempermainkan hatinya seperti itu. Ia akan membangun kembali hidupnya. Dan kali ini, ia hanya akan bergantung pada dirinya sendiri. Keesokan harinya, Alia bertemu dengan Dina di kantor firma hukumnya. Dokumen-dokumen perceraian sudah disiapkan, dan Alia membacanya dengan teliti. "Semua aset yang kalian miliki secara bersama bisa dibagi sesuai hukum yang berlaku," kata Dina sambil menunjuk beberapa bagian dalam dokumen. Alia menatap kertas-kertas di hadapannya. "Aku tidak ingin rumah itu lagi," katanya. "Biar saja Raka ambil." Dina mengangkat alisnya. "Kamu yakin?" Alia mengangguk. "Aku tidak butuh tempat yang penuh kenangan menyakitkan." Dina mengangguk memahami. "Baik. Lalu bagaimana dengan bisnis kalian?" Alia berpikir sejenak. Ia dan Raka memang memiliki beberapa investasi bersama, tetapi sebagian besar aset bisnis berasal dari kerja kerasnya sendiri. "Aku ingin memastikan bahwa aku tetap memegang kendali atas semua perusahaan yang aku bangun sendiri," kata Alia tegas. Dina tersenyum. "Bagus. Aku akan memastikan semuanya diurus sesuai dengan keinginanmu." Setelah mendiskusikan detail lainnya, Alia akhirnya menandatangani dokumen gugatan cerai. 1 tanda tangan, dan semuanya akan benar-benar berakhir. Saat ia meletakkan pena, perasaan aneh menyelimuti dirinya. Ada sedikit kesedihan, tetapi lebih dari itu, ada perasaan lega. Ini adalah awal yang baru. Beberapa hari setelahnya,
Alia mulai membangun kembali kehidupannya. Ia fokus pada bisnisnya, menghabiskan lebih banyak waktu dengan teman-temannya, dan bahkan mulai mengeksplorasi hobi-hobi yang selama ini ia tinggalkan karena terlalu sibuk mengurus pernikahannya. Suatu sore, ia duduk di sebuah kafe bersama sahabatnya, Rina, yang sudah lama tidak ia temui. "Jadi, kamu benar-benar sudah mengajukan gugatan cerai?" tanya Rina setelah menyeruput kopinya. Alia mengangguk. "Iya." Rina menghela napas. "Aku masih nggak percaya Raka melakukan itu. Dia selalu terlihat seperti suami yang baik." Alia tersenyum kecil. "Aku juga berpikir begitu. Tapi ternyata, tidak semua yang terlihat sempurna dari luar benar-benar sempurna." Rina menatapnya lekat-lekat. "Kamu menyesal?" Alia menggeleng tegas. "Tidak. Aku hanya menyesal karena terlalu lama mempercayainya." Rina tersenyum bangga. "Aku salut sama kamu, Li. Banyak wanita yang masih bertahan meskipun sudah dikhianati. Tapi kamu memilih untuk pergi." Alia mengangkat bahunya. Buat apa bertahan dengan pria yang tidak tahu cara menghargai istrinya? Rina tertawa. "Setuju. Jadi, apa rencanamu sekarang?" Alia tersenyum. Tatapannya penuh keyakinan. "Aku akan menikmati hidupku. Aku akan fokus pada bisnis dan diriku sendiri. Aku tidak butuh pria untuk membuatku bahagia." Rina tersenyum bangga. "Itu semangat yang aku suka." Mereka berdua tertawa, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Alia merasa benar-benar bahagia. Ia tidak lagi merasa hampa atau takut, karena ia tahu, hidupnya baru saja dimulai. Sudah 3 bulan berlalu sejak Alia mengajukan gugatan cerai. Selama waktu itu, hidupnya mulai terasa lebih ringan. Ia lebih fokus pada bisnisnya, mengembangkan beberapa investasi baru, dan bahkan mulai menikmati hidup tanpa beban pernikahan yang gagal. Namun, kejutan datang dengan cara yang tak terduga. Siang itu, Alia sedang duduk di kantornya, mengurus laporan keuangan perusahaannya, ketika ponselnya berbunyi. Nama yang tertera di layar membuatnya mengernyit. "Dina." "Din? Ada apa?" tanyanya setelah mengangkat telepon. Dina terdengar sedikit ragu sebelum akhirnya berkata, "Alia, aku baru saja mendapat informasi dari firma hukum Raka." Alia menghela napas. "Apa lagi?" Dina terdiam sesaat sebelum menjawab. "Raka mengalami kebangkrutan." Alia mengangkat alis. "Apa?" Dina melanjutkan, "Aku sudah menyelidiki. Setelah kamu mengajukan gugatan cerai, dia mencoba mempertahankan bisnisnya sendiri, tapi ternyata banyak masalah finansial yang dia sembunyikan. Sekarang, dia terjerat utang, dan asetnya sedang dalam proses penyitaan." Alia terdiam sejenak, mencoba memproses informasi itu. "Jadi, sekarang dia benar-benar jatuh?" tanyanya, suaranya datar. Dina mengangguk, meskipun Alia tidak bisa melihatnya. "Iya. Dan ada satu hal lagi. Tari meninggalkannya." Alia tersenyum kecil. "Tentu saja." Malamnya, Alia duduk di balkon apartemennya, menikmati angin malam sambil menyesap teh hangat. Ia tidak pernah menyangka bahwa karma akan datang secepat ini. Dulu, Raka adalah pria sukses dengan segalanya. Istri yang setia, bisnis yang berkembang, dan kehidupan yang nyaman. Namun, keserakahannya sendiri yang menghancurkannya. Sementara Tari, Alia sudah bisa menebak bahwa wanita itu tidak akan bertahan di sisi Raka jika pria itu tidak lagi bisa memberinya kenyamanan. Alia tersenyum puas. Ia tidak perlu membalas dendam. Dunia sudah melakukannya untuknya. Beberapa hari kemudian, Alia sedang dalam perjalanan ke salah satu proyek bisnisnya ketika seorang karyawan memberitahunya bahwa ada seseorang yang ingin menemuinya. "Siapa?" tanyanya. Karyawan itu ragu sejenak sebelum berkata, "Pak Raka, Bu." Alia terdiam sesaat sebelum akhirnya berkata, "Suruh dia masuk ke ruanganku." Ia ingin tahu alasan pria itu datang menemuinya. Tak lama kemudian, pintu ruangannya terbuka, dan Raka masuk. Alia hampir tidak mengenali pria itu. Dulu, Raka selalu tampil rapi dan percaya diri. Tapi kini,
Wajahnya tampak lelah, matanya cekung, dan pakaiannya terlihat berantakan. Alia tidak berkata apa-apa, hanya menatapnya dengan ekspresi netral. Raka menarik napas dalam sebelum akhirnya berkata, "Alia, aku butuh bantuanmu." Alia mengangkat alis. "Bantuan?" Raka mengangguk. "Aku tahu aku sudah banyak menyakitimu. Aku tahu aku telah melakukan kesalahan besar. Tapi sekarang, aku benar-benar terpuruk, dan aku tidak tahu harus bagaimana." Alia menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Itu bukan urusanku lagi, Raka." Raka menelan ludah. Aku kehilangan segalanya. Bisnisku hancur. Aku kehilangan rumah, dan Tari." Alia menyeringai. "Tari meninggalkanmu, ya?" Raka mengangguk pelan. Wajahnya penuh kepahitan. Alia tersenyum kecil. "Jadi, setelah menghancurkan pernikahan kita, sekarang kamu datang padaku untuk meminta bantuan?" Raka menunduk, tidak mampu menatap mata Alia. "Aku tidak punya siapa-siapa lagi." Alia menghela napas, lalu berdiri. Ia menatap Raka dengan tajam, lalu berkata dengan suara dingin, "Itu pilihanmu sendiri, Raka. Kamu memilih untuk mengkhianatiku. Kamu memilih untuk menghancurkan pernikahan kita. Sekarang, kamu harus menerima akibatnya." Raka tampak putus asa. "Alia, tolong. Aku benar-benar menyesal." Alia tersenyum dingin. Menyesal tidak akan mengubah apapun. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berjalan menuju pintu dan membukanya. "Silakan keluar, Raka." Pria itu menatapnya, seolah berharap Alia berubah pikiran. Tapi Alia tetap berdiri di sana, tidak menunjukkan sedikit pun simpati. Akhirnya, dengan langkah gontai, Raka keluar dari ruangan. Saat pintu tertutup, Alia menghela napas panjang. Ia tidak pernah merasa sekuat ini. Alia menutup pintu ruangannya dengan perasaan lega. Pertemuan dengan Raka barusan seolah menjadi tanda penutup bab lama dalam hidupnya. Ia kini benar-benar bebas. Bebas dari luka masa lalu, bebas dari pengkhianatan, dan bebas untuk menjalani hidupnya dengan cara yang ia inginkan. Namun, perjalanan ini belum sepenuhnya selesai. Masih ada satu hal terakhir yang harus ia lakukan. Seminggu setelah pertemuan itu, Alia akhirnya menerima panggilan dari Dina. "Alia, aku punya kabar baik." Suara sahabatnya terdengar semangat. "Apa?" tanyanya sambil menyesap kopi paginya. "Perceraianmu dengan Raka sudah resmi diputuskan oleh pengadilan. Kamu sudah resmi bebas." Alia menghela napas panjang, seolah melepaskan beban yang masih tersisa di pundaknya. "Akhirnya." Dina tertawa kecil. "Jadi, apa langkahmu selanjutnya?" Alia tersenyum. "Aku akan merayakan kebebasanku." Malam itu, Alia mengadakan pesta kecil di apartemen pribadinya. Ia hanya mengundang sahabat-sahabat terdekatnya, Dina, Rina, dan beberapa kolega bisnis yang selalu mendukungnya. Musik lembut mengalun di ruangan,